Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Semua baik. Sukacita. Puji Tuhan. Baik, buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir, selamat datang dalam keluarga sendiri. Jikalau Anda ada di tempat ini maupun Anda yang bukan kebetulan pas Anda mampir di channel live streaming kami, ya selamat bergabung, selamat mengikuti jalannya ibadah dan jalannya pemberitaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang hadir di sini atau yang sempat mengikuti siaran ini dimanapun Bapak Ibu berada, pastikan Bapak Ibu tidak langsung tinggalkan ya channel ini. Berikan kami catatan-catatan yang Bapak Ibu dapatkan ya dengan alamat yang tertera. Jikalau Bapak Ibu merindukan pelayanan khusus dari kami, hubungi alamat kami atau mungkin gereja-gereja yang berdekatan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ada di luar kota. Nah, khusus yang ada di dalam ruang ini, pastikan juga Bapak Ibu jangan langsung tinggalkan tempat ini. Pastikan Anda masih tetap saat ibadah selesai, staf saya akan bagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Ya tidak bosan-bosannya saya selalu berkata Bapak Ibu kalau punya pergumulan jangan lupa dicatat saja. Dan biarlah kami juga ikut ambil bagian untuk bersiapat buat apa yang Bapak Ibu gumulkannya. Tuhan memberkati, selamat kita mengikutinya. Nah, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mengkonklusikan apa yang saya sampaikan pagi tadi. Saya tahu bahwa materi yang disampaikan ini hanya seperti orasi ilmiah dan memang agak mendalam. Ada yang berkata itu sangat dalam sekali, bukan sangat dalam lagi, memang begitu dalam sekali. Tapi sebenarnya dalam tapi sangat bermakna kalau kita menyikapi dengan hati yang tulus, ikhlas ya. Pasti kita akan dapat sesuatu yang cukup baik di akhir zaman ini. Kehidupan yang begitu tanda tanya ya, tanda petik dan tanda tanya. Ada begitu banyak meragukan, ada begitu banyak merasa ketakutan hari-hari ke depan apa yang akan terjadi. Apalah artinya kalau kita takut hari ini lalu kita mendiskreditkan hari esok yang sama sekali kita tidak tahu. Dengan apa kita bisa ukur hari besok? Dengan metodologi ukuran yang sudah ada pun kita tidak bisa memastikan besok apa yang akan terjadi. Bahkan dari BMKG juga mengatakan tahu bahwa akan terjadi gempa. Ya memang kita semua tahu, tapi tidak ada satu kepastian bahwa kapan gempa terjadi, di mana akan terjadi. Nggak ada yang tahu. Dan suatu-waktu akan datang. Baru selesai kejadian di Cianjur, kejadian lagi di Garut. Ya, semalam saya coba kontak dengan seorang Bapak rohani, saya katakan dia sebagai mentor saya, bagaimana keadaannya, baik-baik saja. Ya baik-baik saja, itu di Tasik. Tidak ada masalah, memang sana sini ada hal-hal kecil. Dan yang jadi persoalan nanti ke depan itu bukan soal gempa bumi dan soal gunung erupsi dan ini dan itu. Waktu saya di Timor Leste ada seorang hamba Tuhan tanya kepada saya, dia bilang, Pastor Tony, bukankah hari-hari ini kita banyak mendengar nubuatan-nubuatan orang ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Dan saya katakan ya itu memang ada, tetapi sebenarnya bukan itu isu utamanya. Yang menjadi isu utamanya adalah ketika kita tidak mengenal siapa kita, disebabkan karena kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, dan itu yang jadi masalah. Akibatnya kita diombang-ambingkan berbagai berita. Dan itu ada sebuah penyakit sosial yang sangat mengerikan akan datang. Bukan soal gempa buminya. Ketidakpercayaan orang akan hidup ini yang jadi masalah. Ya tadi saya sebelum ke sini saya sempat nonton satu film pendek. Dan film itu memperlihatkan kepada saya sebuah kehidupan yang saya pikir kalau kita sudah masuk ke era itu, wow, sangat tidak nyaman. Dalam satu sisi memang ada kenyamanan, karena setiap daripada kita selalu menuntut tentang apa? Kebebasan. Ya, orang demo minta bebas, anak minta bebas, suami minta bebas, istri minta bebas. Berikan aku namanya private time. Ya, ada pribadi, waktu pribadi untuk saya bebas dikontrol oleh istri, bebas dikontrol oleh suami, bebas dikontrol oleh orang tua, pengen bebas saja. Dia pikir bebas itu menyenangkan. Kebebasan memang sangat menyenangkan kalau kebebasan itu di dalam kebenaran. Kalau kebebasan di luar kebenaran itu sangat menyedihkan. Saya nonton film itu bagus sekali sebenarnya.
Ya, namanya judulnya juga aneh ya, Bokeh. Pernah nonton? Film itu pernah beredar tahun 2017. Bokeh. Saya nggak tahu kenapa namanya Bokeh. B-O-K-E-H, Bokeh. Dan perjalanan satu manusia akhirnya jadi Adam dan Hawa. Manusia pertama hanya Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan ini sudah masuk ke dunia modern dan masuk ke postmodern. Akhirnya manusia karena saking bebas yang dikasih kebebasan tinggal berdua. Anda bayangkan dunia yang modern ini hanya berdua yang bebas. Sangat membosankan karena keluar dari kodrat Allah. Allah adalah Allah yang bersifat Bapa atau keluarga. Artinya hidup keluarga itu perlu. Baik, kita akan coba sama-sama untuk simak kembali firman yang akan saya bacakan buat kita semua Bapak Ibu. Kita bedah pada sore ini dengan tema makan makanan Tuhan. Ini judulnya sangat puitis sekali. Ya, karena memang kitab Wahyu itu adalah kitab Apokalips ya. Apokalips itu adalah kitab profetik yang lebih banyak simbol-simbol ya, banyak simbol-simbol di situ. Jadi bahasanya adalah bahasa metafora, ya, perumpamaan-perumpamaan. Kalau saya ambil ini ya sesuai dengan firman-Nya, langsung tulisannya bahwa makan makanan Tuhan, ya sangat puitis, ya, dan itu hanya metafora. Sebenarnya isunya bukan makanannya, maknanya apa? Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Mari Bapak Ibu kita sama-sama untuk mengikuti sesama beberapa ayat ini. Wahyu pasal yang ketiga ayat 20 berkata demikian. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Penterjemah bukan sengaja menerjemahkan ketidakpuasan penulisan atau penterjemahan, tetapi memang firman Tuhan itu seperti itu ditulisnya. Jadi di mana Tuhan berkata aku, dikatakan ya, aku makan bersama-sama dengan dia. Aku bahkan makan bersama-sama dia. Dia itu adalah orang yang dituju. Dan tidak cukup di situ, ada penegasan di dalam penulisannya. Ia makan bersama-sama dengan aku. Dalam bahasa Indonesia dengan catatan-catatan seperti itu menegaskan ini teks sangat amat penting. Oleh sebab itu sangat pentingnya itu buat saya juga mulai menggali dengan dasar apa Tuhan mau berbicara pada kita pada hari ini. Mendekati mengakhiri 2022 yang kita percaya pembukaan 2022 Tuhan berikan sesuatu yang kita anggap adalah revival. Ya, revival akhir, ada pesan-pesan Tuhan buat Anda dan saya kerjakan. Saya tidak mengatakan gereja kita yang mendapatkan pesan itu sendiri. Tapi hampir banyak hamba-hamba Tuhan sependapat dengan apa yang Tuhan taruhkan di dalam pikiran saya. Jadi perjalanan waktu kita sudah sekian panjang, beberapa hari ke depan maka selesailah 2022. Tentu pertanyaannya adalah nanti konklusinya khotbah saya itu pasti akan membuka suatu pemikiran. Betulkah Anda dan saya makan makanan Tuhan? Atau kita makan makanan dunia? Kalau kita melihat bahasa yang puitis sebenarnya juga filosofis. Sebagaimana Alkitab katakan pernah terjadi. Ya, itu Daniel orang yang tanda kutip terpaksa karena kondisi negaranya yang sudah sirna, maka dia harus tinggal dalam pemerintahan Babel, pada dalam hal ini adalah Nebukadnezar. Dan diberlakukan sana pola makan mereka yang disajikan sangat bertentangan dengan makanan
yang disyaratkan oleh orang Ibrani. Yang kita tahu orang Ibrani makanannya itu kosher-kosher semua, yang kudus-kudus semua. Tapi di situ makanan-makanan yang tidak baik. Tetapi dia tidak akan tergeser kebenaran. Firman Tuhan menuliskan, sejarah membuktikan, kebenaran yang absolut tidak bisa digeser oleh keadaan yang genting. Biasanya kita dalam keadaan yang genting, kebenaran yang absolut itu bisa sirna. Mungkin Bapak Ibu bisa mengerti bahasa saya. Keadaan yang genting, kita lapar itu kan juga keadaan genting. Kita pengen nikah juga keadaan genting. Kita pengen punya suami keadaan genting. Coba kalau orang sudah di atas 30 apa enggak genting tuh? Ya, ya kalau masih 17 ya enggak lah. Masih punya harga tawar yang tinggi gitu ya. Kalau di atas 20 masih oke lah. Ya kalau di atas 30 dia bilang ini mesti harus ada diskon. Ada cashback ya 30%. Kan itu genting namanya ya. Artinya serius ya. Nah, hal-hal seperti itu terkadang kita mulai turunkan nilai standar yang hakiki, yang saya katakan absolut, mutlak, yang tak boleh bergeser adalah kebenaran. Tapi terlalu banyak kita semakin hari pencapaian tidak capai karena isu kita bukan kebenaran, isu kita cuma aja pencapaian. Karena isu kita pencapaian hanya blessing. Manakala blessing itu belum sampai, kita pikir blessing terhambat karena standar kebenaran terlalu tinggi diletakkannya. Kita pikir salah. Allah salah letakkan kebenaran atau kita salah menerjemahkan, kita keluarkan standar. Akhirnya apa? Yang tadinya harga pasti, sekarang kita turunkan harganya. Ya. Dan akibatnya kita mengurangi nilai yang hakiki atau saya boleh disebut itu pondasi hidup di kehidupan ini. Jikalau Bapak Ibu mulai turunkan standarnya, maka itu terjadi. Nah, kita belajar dari filosofi Alkitab yaitu Daniel. Dalam kondisi genting apapun dia tidak pernah turunkan nilai. Bahkan Alkitab katakan dia punya perawakan semakin elok, semakin handsome, semakin jenius. Karena dia mempertahankan nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu kebenarannya. Bapak Ibu kalau baca Alkitab, Daniel itu adalah anak buangan, ya, maksudnya disandra atau orang buangan, orang Ibrani yang ada di dalam kerajaan Babel pada saat itu. Raja Nebukadnezar sempat sujud di hadapan seorang budak beria tersebut. Coba baca di dalam kitab Daniel pasal yang kedua di 46 itu. Saya baca saya kaget, siapa Daniel? Saya pernah khotbah Daniel di tempat ini bagai raja wali dengan konsep 4I. Sudah saya gak usah ulangi lagi. Tapi saya temukan Daniel yang sesungguhnya sampai-sampai raja saja sujud menyembah kepada dia. Akibatnya apa? Akibatnya Nebukadnezar percaya Tuhannya Daniel. Coba lihat kiri kanan, jangan bicara apapun dengan mereka. Cuma lihat senyum aja. Pasti dia tahu maksudnya apa. Kalau Daniel saja sampai orang sujud bukan karena kehebatannya, karena ada pribadi Allah diperlihatkan tanpa gesernya dia sedikit pun dalam keadaan apapun kebenarannya. Artinya dia hidup dalam kebenaran, menyatakan bahwa dirinya dipenuhi Sang Ilahi. Sehingga oleh Sang Ilahi itu orang sujud menyembah dia dan dia tidak mengambil sedikit keuntungan, meninggikan dirinya, menaikkan statusnya. Aku ini dipuja sama raja, siapa aku? Enggak, sebab karena kerendahan hati yang Allah berikan kepada dia, sang raja bilang, Allahmu itu adalah Allah yang luar. Pak Bu, itu yang harus Anda dan saya capai di zaman akhir ini. Karena di sana dan di sini ada begitu banyak orang yang tiap hari berseru, letih, lesu, lelah, nggak tahu kemana dia mau cari. Orang Kristen cari Tuhan, lama-lama jadi ateis, Bapak Ibu.
Dan Anda dan saya harus menjadi Daniel di akhir zaman. Bapak Pendeta baru baca saja satu ayat. Lalu Bapak Pendeta baru saja meletakkan temanya makan makanan Tuhan. Bapak Pendeta sudah mengorasi begitu panjang. Kapan secara detailnya? Nah, sekarang detailnya. Ya, di dalam pembacaan tadi ayat itu saya harus mulai dengan 3 bagian penting. Pagi tadi saya sengaja bawa kita pemahaman secara ilmiahnya. Tapi sekarang saya konstruksi lebih kepada filosofi dan aksiologinya. Artinya filosofi Alkitab yang tertulis dan apa yang harus kita alami, aksi-aksi hari ini. Maka 3 bagian daripada filosofi Alkitab itu harus Anda dan saya menghidupinya. Yang pertama Alkitab katakan bahwa Tuhan berdiri di depan pintu. Ngapain? Dia mengetok-ngetok pintu. Tujuannya apa? Dia ingin masuk, itu yang kedua. Tuhan berdiri di depan pintu, ketok-ketok pintu. Yang kedua, dia ingin masuk ke dalam rumah. Rumah dalam hal ini adalah figuratif. Artinya hanya perumpamaan. Ngapain dia masuk ke dalam rumah? Rupanya Tuhan suka makan bersama-sama. Dia ingin makan bersama-sama. Dan di situ ditegaskan lagi, dia sama-sama makan sama aku. Kalau semalam aku enggak makan sih sebenarnya, minum bersama-sama dengan anak-anak saya. Bukan anak biologis, tapi anak rohani. Di kafe apa namanya? Kopito, bukan Endos ya. Nanti malam sudah tidak ada saya di sana. Semalam anak-anak kita ada di situ, adakan sebuah aksi. Aksi apa? Yaitu namanya aksiologi, itu aksi energi ilahi. Walaupun ada banyak orang berikan catatan, lu ngapain sampai memuji Tuhan di gereja? Di sana lagunya Cinta Semalam Suntuk. Enggak sih, enggak ada lagu itu. Ini bisa-bisanya pendeta aja. Masih bagus Cinta Semalam Suntuk kan. Dan apa itu ya? Saya ada banyak sih nanti mau berkisah dengan Brother Aui dan Brother Kevin yang memang Tuhan berikan ke mereka untuk mengemas acara-acara ini. Ya mungkin saya hanya sia-sia sedikit bisa ditambah-tambahkan. Tapi yang semalam sudah cukup bagus. Yang bagusnya itu begini. Tadi si David bilang, iya karena mereka lihat papa itu aneh, orang tua ada di situ. Barangkali ya, karena yang hadir itu semua muda-muda. Tiba-tiba ada satu model kayak begini ya, udah botak pakainya batik lagi. Karena saya mau pergi kondangan. Karena macet tidak bisa berkondangan, Anda bayangkan Nyak dan saya mau ke kondangan, tiba-tiba kedatang model kafe begitu, apakah jadi orang aneh? Dan waktu saya bangkit berdiri, kiri kanan saya, maaf tanda petik, agama dari saudara kita. Mereka manggut kepala. Aku agak GR sedikit. Ada apa dengan mereka? Saya ingat Daniel juga disembah oleh seorang raja. Ini bukan sembah, memberikan apresiasi bahwa di dalam dirimu ada Kristus yang sedang bercahaya. Ada terlalu banyak kisah awal daripada perjumpaan di situ. Nanti kita lihat hasilnya. Mungkin ada orang menuntut apa sih yang dicapai itu. Kita selalu berfokus kepada pencapaian. Tapi kita lupa isu kita bukan pencapaian. Landaskan kita adalah kebenaran, tetap adalah kebenaran. Nah, yang kedua Tuhan ingin masuk ke dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga dia mau makan bersama-sama dengan. Dasar pemikiran 3 bagian ini kita mulai telusuri. Yang pertama, Tuhan mengetok pintu. Pintu apa? Karena ini saya sudah katakan sangat puitis. Tentu bukan pintu rumah. Tapi kalau bicara pintu memang gambarannya adalah pintu rumah.
Sangat naif kita orang Kristen lalu menggambarkan dia ketok pintu lalu pintu rumah. Bahkan beberapa simbolistik gambar-gambar itu Tuhan Yesus itu sedang ketok pintu. It's okay, tapi itu bukan. Jangan juga karena itu mengaburkan makna aslinya. Karena Alkitab banyak loh. Anak Allah, terkadang kita berpikir bagaimana Bapak beranak. Dan itu kan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu semua adalah simbol. Di dunia kehidupan kita pun kita tahu bahwa ada anak tangga, tetapi tidak pernah tangga beranak kan. Itu hanya secara simbol saja. Memberikan sebuah bahasa bahwa seperti itu. Nah, tetapi yang saya mau maknanya bahwa Tuhan berdiri di depan pintu dengan ketok. Berarti di situ ada dua elemen pasti. Pertama, dia depan pintu. Sekali lagi, pertama dia depan pintu. Dan secara kita memaknai dengan kebenaran, artinya Tuhan itu mendekat dan mendesak. Kita mau gambarkan Tuhan apa? Karena memang Tuhan pernah datang sebagai manusia, lalu kita mensimpulkan bahwa Tuhan itu secara pribadi manusia yang berdiri. Lantaran karena manusiawi kita yang kurang bermakna, tanda petik, sehingga kita menggambarkan Tuhan seperti kita sebatas cuma hanya bengong-bengong aja. Memang betul Tuhan pernah datang secara manusia, tapi tolong ingat ya, entitas Tuhan itu adalah roh yang maha hadir. Dan kemahadiran Allah tak ada satu alat atau komponen kehidupan yang bisa memberikan gambaran tentang Allah. Kalau saya menggambarkan Allah itu seperti oksigen atau angin, karena Tuhan sendiri pernah berkata seperti itu. Kamu tidak tahu dari mana datangnya angin, tapi kamu bisa merasakan dan bisa melihat dampak dari angin itu. Tuhan itu sebenarnya lebih dari angin, lebih dari oksigen. Pak Bu, Anda kalau buka pintu mobil, saya kadang-kadang agak sedikit geram, marah dengan binatang yang kecil-kecil, terutama nyamuk. Itu pagi-pagi kalau kita mau olahraga, itu di dalam mobil itu ada 2 ekor nyamuk. Dari mana dia? Lalu kadang-kadang kita berpikir, jangan-jangan ya anak-anak buka pintu enggak tutup, jendelanya enggak dirapatin kali. Satu hari saya pengen tahu datang dari mana nyamuk itu. Nah, waktu nyak buka pintu, tiba-tiba dia ikut masuk. Secepat itukah nyamuk itu masuk ke dalam mobil kita? No, dia terbawa oleh oksigen, udara yang menekan ingin masuk ke dalam mobil. Pada pintu dibuka langsung masuk. Saya boleh bilang itu nyamuk terjebak. Kalau saya boleh menggambarkan Tuhan itu seperti itu. Dia berusaha mendesak kita. Kekuatan Allah itu demikian mendesak ingin masuk di dalam kehidupan kita. Itulah Allah kita Bapak Ibu. Dan keinginan Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Tidak harus kita siapkan diri menjadi orang yang kudus. Orang yang suci, yang mandi air kembang siang dan malam. Kalau hari ini saya nyanyi lagu yang salah, lalu seakan-akan Tuhan sudah jauh dari saya. Itu sebuah kekeliruan. Bukankah Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak datang cari orang yang benar? Tuhan cari orang apa? Tuhan cari orang yang bermasalah. Karena justru itulah visi Tuhan di dalam misi penyelamatan. Kalau tunggu manusia benar, maka Tuhan tidak akan pernah datang. Sebab Alkitab saya katakan, tak satu orang pun yang benar di bumi ini. Lalu mengapa Allah bisa hadir? Itulah sebabnya Allah kita adalah Allah yang dengan label, bukan label. Allah dengan pribadinya yang namanya kasih. Tidak memperhitungkan dosa kita. Dia jelmakan diri kita. Dia inkarnasikan diri dia menjadi manusia. Datang untuk berjumpa dengan kita. Itulah kegentingan, kedesakan Allah untuk umatnya untuk diselamatkan. Lalu bagaimana kita menyikapi Allah itu? Kita berhaleluya, nyanyi dan begitu semangat. Milikikah keilahan Allah di dalam diri kita seperti dia?
Kalau saya meminjam kata Alkitab di dalam Mazmur 139, kita mulai dari ayat yang ke-7. Daud pernah berkata dalam nyanyian, kemana aku dapat pergi dari roh-Mu ya Tuhan. Artinya gak ada tempat yang bisa bebas dari Allah. Ya, Mazmur 139 ayat yang ke-7. Ya, kalau bisa dibukakan biar jemaat bisa baca, karena saya sangat diberkati ayat-ayat ini. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Allah yang tak bisa kita, dia tidak tinggalkan kita sejengkal pun. Sampai-sampai Daud mulai untuk berpuisi dalam mazmurnya. Berikutnya ayat yang ke-8. Jika aku mendaki ke langit. Ini kan bahasa-bahasa puitis. Pakai apa dia ke langit? Ya, ini hanya gambaran. Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidur di dunia orang mati. Tuh. Ini Daud ada-ada aja tuh. Ini semua gambaran. Bumi ini adalah gambaran dunia orang mati. Maka waktu Tuhan kasih saya lihat bahwa orang Kristen mati di antara orang mati. Orang Kristen adalah orang yang telah diberi hidup, tetapi akibat dari tidak mempertahankan nilai-nilai hakiki yang absolut itu ada kebenaran, maka yang mati adalah jiwanya atau imannya. Maka dia di dunia orang mati, tapi jiwanya juga mati. Kelihatannya beragama Kristen, tapi tidak memiliki kekuatan kekristenan di dalamnya. Nah, itu gambaran-gambaran. Di situ pun engkau, maksudnya apa? Ayat 9-nya. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Terus, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Pak, Bu, tanpa engkau menjadi orang Kristen, tanpa engkau mengenal Tuhan, Tuhan mengenal kita karena kita ini miliknya. Hanya karena kekristenan terkadang pengajaran dan pengertian yang keliru membuat ada sekat bahwa Tuhan hanya untuk orang Kristen. Saya berani berkata demikian, ketuhanan saya berjumpa dengan ketuhanan. Tidak ada pemberitaan Injil dari seorang pendeta. Dalam kegalauan saya menghadapi situasi hidup saya yang Senin dan Kemis. 1,5 tahun saya lumpuh, total tak bisa beraktivitas. Pada saat saya menggunakan kemampuan saya memperbaiki sistem hidup saya, tidak mencapai. Lalu dengan keadaan tak berdaya, keputusasaan saya bilang, ya Tuhan, apa salah? Siapa yang datang? Yesus yang datang. Artinya Tuhan tidak melihat siapakah kita, tapi Tuhan lihat hati kita. Lalu pertanyaan saya, Pak Bu, hari ini apa yang kau gelisahkan dalam hidupmu? Yang kita persoalkan adalah ketidakadilan dalam hidup ini. Saya diperlakukan begini dengan ayah saya. Saya diperlakukan begini dengan ibu saya. Saya diperlakukan begini dengan suami saya. Saya diperlakukan begini dengan istri saya. Dan saya diperlakukan begini dengan teman saya. Saya diperlakukan begini dengan sosial. Saya diperlakukan demikian dengan pendeta saya. Maka tak ada tempat saya di bumi ini. Salah, Pak Bu. Terlalu dangkal pengenalan kita akan kehidupan ini. Karena pengenalan kita yang terlalu dangkal, maka kita berusaha cari kebenaran itu. Dan akibatnya kita jadi ateis. Pagi tadi saya tekankan, ada begitu banyak pendeta, para teolog, para orang-orang Kristen. Seakan-akan Tuhan itu perlu dicari dengan berbagai upaya. Karena banyak energi yang keluar mencari Allah, dia tidak temukan Allah. Maka dia bilang sesungguhnya Allah tidak ada. Lalu jadi ateis. Sebaliknya pada ilmuwan akhir-akhir ini yang tadinya menganggap Tuhan tidak ada. Karena mereka tidak memusingkan tentang Allah. Memang Allah tak perlu dipusingkan karena dia memang Allah. Kita pusingkan dia juga tetap Allah. Mereka terus menghidupi dunia ini dengan sains. Dengan ilmu pengetahuan. Pada akhirnya mereka buntu dengan ilmu pengetahuan. Dia katakan tidak ada ilmu yang tinggi. Hanya satu, ilmu sang ilahi. Malah mereka jumpakan Tuhan. Kebalikan Pak Bu.
Kita dengar pendeta langsung sekarang sudah jadi agnostis. Masih bagus kalau agnostis. Ada yang sudah ateis malahan. Kenapa? Karena saking banyak mencari Tuhan dengan logikanya. Pak, Bu, Tuhan kita tidak bisa dilogikan. Bukan berarti Tuhan kita tidak logik. Tuhan kita sangat amat logik. Karena dialah logik. Maka dia bilang dia logos. Karena kita nggak sanggup berpikir dia. Yang ada cuma satu. Bagaimana kita bisa tahu Tuhan sangat mendesak? Cuman satu. Apa? Percaya. Itu kata Tuhan. Engkau memang tidak bisa lihat aku. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat aku. Sebab karena dia percaya. Boleh kasih tahu kiri kananmu? Percaya saja. Bapak Ibu hari ini di sini atau di rumah, apapun masalahmu, sebesar apapun, jangan ukur dirimu dengan masalahmu. Semakin engkau ukur, semakin engkau tenggelam. Ukurlah masalahmu dengan Tuhan yang maha besar, dengan modal percaya. Mungkin Anda akan berkata, iya pastor pandai berkhotbah, tapi pastor belum tahu masalah saya. Iya, saya memang tidak tahu. Tapi saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Anda sendiri juga belum tentu tahu masalahmu sendiri. Benar, Anda cuma tahu penderitaan. Tapi yang saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan kita lebih tahu akan masalah kita. Kasih tahu samping kiri kananmu, masalahmu apa? Tuhan kita lebih lihai. Dia sangat mendesak kita, itu yang pertama. Bahwa Tuhan mau masuk. Itulah sebabnya Alkitab katakan bahwa dia tidak mencari orang benar. Dia tidak mencari orang yang benar, tetapi dia mencari orang yang mempunyai hati yang benar. Jadi kalau kita punya masalah, Alkitab katakan, jikalau kita berseru percaya, dia hadir. Tak ada tempat. Itulah yang pertama. Lalu yang kedua, dia ingin masuk ke dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama saya bisa kasih beberapa contoh. Ada yang bertanya sama saya, pastor, gimana saya tahu Tuhan ketok pintu hidupan saya? Ya mungkin dengan erupsinya gunung. Mungkin juga dengan pandemi itu lagi ketok-ketok pintu kita loh. Supaya kita sadar. Masih mau yang lebih gede lagi pintunya ketok. Mungkin juga pintu di rumahmu, pintu hatimu yang diketok adalah usaha kamu sudah dirontokin. Ya perlu sadar bahwa Tuhan lagi ketok pintu. Mungkin selama ini kamu tidak buka karena kamu asik urusin usaha kamu. Urusin aset kamu. Sibuk. Maka perlu dihabisin dulu. Baru engkau bilang, ya Tuhan aku tak berdaya. Mungkin ya, jangan salahin saya. Saya kan ambil contoh-contoh aja. Ya mungkin juga gempa bumi. Saudara sana saudaramu sudah jadi korban. Karena saya pernah ngalami loh. Kenapa Tuhan kita dibilang Bapa? Pernah kayak kita bayangkan. Kata Tuhan Bapa itu menghubungkan tentang bahwa hidup ini ada hubungan antara Bapa dan anak. Sebagaimana dalam ilustrasinya Tuhan bahwa anak yang terhilang. Saya punya anak 4. Saya mau terus terang saja, anak-anak saya cukup memberikan kebahagiaan buat saya. Tetapi kan tidak sepenuhnya, ada kalanya juga membuat saya sangat jengkel kan. Namanya juga anak. Tapi satu hari anak saya itu punya masalah dengan temannya. Sehingga dia takut berjumpa dengan temannya. Karena anak saya waktu masih remaja kecil. Karena dia takut berjumpa temannya, dia gak berani pulang. Anda bayangkan, kami sebagai orang tua anaknya tiba-tiba ada tidak berita, tidak pulang ke rumah, apa jadinya? Gak bisa tidur. Kita tungguin jam per jam, bukan jam ke jam. Ya, jam per jam nggak ada berita. Zaman dulu belum ada handphone. Zaman sekarang enak kita WA kemana pergi cari. Kita mesti pakai yang gerjek. Tut cari teman-teman. Tak satu orang pun yang bisa beritahu. Sebagai seorang bapak terhadap anaknya, saya dengan Nyak cuma hanya bisa nangis di hadapan Tuhan. Apa yang kita mohonkan Tuhan, kepadamu kami serahkan itu anak.
Itu menggambarkan hubungan antara ayah dengan anak, Pak, Bu. Maka kalau anak-anak yang belum punya anak, dia belum bisa merasakan. Tetapi kalau ayah-ayah yang punya anak belum bisa merasakan Tuhan seperti itu kebangetan. Dan kami doa sampai jam lewat malam. Masih ada yang mau konseling, ada yang mau cerai, ada yang minta kami datang. Pak, Bu, kita dalam keadaan yang sangat genting juga. Anak belum balik tapi ada yang mau cerai. Mau tidak mau kita berhentikan urusan kita. Urusan orang dulu kita konseling sama dia. Kita doakan, kita yakini bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu. Bayangkan saya sendiri lagi cari anak. Tentu Tuhan juga berkata, "Hei Tony, anak kamu juga dibawa Tuhan." Tapi karena kami melayani orang terlebih dahulu, dan saat waktu orang yang kami doakan, dia berterima kasih. Saat itu saya duduk, saya bilang samanya, anak kita ada di mana? Tuhan kasih saya lihat seperti televisi. Dia ada di tempat mana, dia lagi ngapain, semua kelihatan. Tapi istri saya orangnya kan agak panik. Dia gak bisa diam. "Pak, kita pergi yuk." Lalu kami pergi naik mobil. Ke tempat di mana Tuhan kasih lihat, sampai sana kami tanya. Lalu dia sudah tidak di situ, tapi orang sana, "Iya tadi ada orang di sini lagi minum-minum." Terus saya bilang, "Dia ada di sana." Sampai pada suatu titik, "Tidak usah kamu cari, dia sudah ada di rumah temannya dia. Kita tidak usah ganggu, biar dia istirahat." Besok paginya kita temukan, apa sih urusannya? Karena dia merasa salah dan dia mau tanggung sendiri. Saya cuma dekatin, "Nak, papa ini temanmu loh. Masalahmu masalah papa. Jadikan papa sebagai temanmu." Saya duduk cuma ngomong gitu, "Mari kita handle bersama." Seorang ayah bisa berbuat seperti itu, apalagi papa kita di sorga. Haleluya. Malam ini saya tantang Bapak Ibu. Jangan lihat dirimu masalahnya begitu besar, lebih besar daripada Allah. Yang kedua, dia ingin masuk ke dalam hidupmu. Kita tahu Allah kita itu besar. Allah maha besar, tetapi kebesaran Allah itu memang betul, absolut dia besar. Alam semesta tidak bisa menggambarkan Allah. Bahkan Allah katakan, "Hei Daud, rumah apa yang kamu mau bangun buat aku? Bumi ini ada pijakanku, kakinya aja sebesar alam semesta loh." Ini kan juga hanya puitis loh. Ya, jangan bayangkan kaki Tuhan gede banget gitu loh. Ini semua bahasa-bahasa metafora, menggambarkan Tuhan itu cara kita menalarnya mampu gitu. Tapi intinya adalah Tuhan yang besar. Dia mau masuk ke dalam kehidupan. Karena kita salah mempersepsikan kebesaran Tuhan, kita cuma hadirkan Tuhan hanya di alam semesta. Allah yang di luar kosmos tapi hadir di dalam kosmos. Artinya di alam semesta ini. Lalu kita juga menghadirkan Allah di dalam kosmos itu di gereja. Allah maha hadir. Kita lihat kiri dan kanan, yang kita lihat teman kita. Penyembahan kita kurang bermakna karena kita selalu menginisiasikan sebuah tempat. Pada Tuhan katakan, "Aku Tuhan tidak sekedar hadir di tempat." Bukan berarti tidak boleh hadir. Ada masa-masanya kan. Juga bukan di kota. Karena kita sudah salah men-scan akan kehadiran Tuhan. Maka kebiasaan yang dibangun oleh kita menurunkan tanda keilahian Allah hanya di luar. Lalu kita lihat, adakah teman saya mulai tangannya gemetar? Sudah adakah teman saya rebah? Sudah adakah teman saya nangis? Memang sekarang generasi rebah dan tunduk, betul. Rebah karena handphone, rebahan. Tunduk matanya cuma hanya di handphone. Kita selalu mendefinisikan Tuhan seperti itu. No, Bapak Ibu. Tuhan mau hadir dalam hidup kita. Nah, itulah sebabnya dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat 10. Pada satu hari perjanjian baru. Ini perjanjian Tuhan. Itu dia akan masuk di dalam diri kita. Kutaruhkan perjanjianku dalam akal budimu. Tertulis dalam hatimu.
Maka aku menjadi Allahmu, engkau menjadi umatku. Itu di mana? Saya berikan sebuah ilustrasi. Saya sedang lagi berkhotbah, Anda terus memperhatikan saya. Anda dengarkan suara saya, Anda mulai menggambarkan apa yang saya kisahkan, betul. Tadi saya sedang kisahkan Tuhan, Anda tuh bayangkan Tuhan. Dan tiba-tiba saya bawa Anda ke dalam sebuah dimensi yang lain. Pernah lihat, pernah tahu, satu hari ada seorang tokoh nasional, dia cuma berucap, entah dia apa maksud saya tidak tahu. Ucapan dia membuat jadi viral. Dan barang yang diucapkan sekarang itu menjadi sebuah gambaran nasional juga. Ya, gambaran yang begitu luas. Namanya apa? Bipang. Nah begitu saya bipang, apa yang ada dalam pandang kamu? Babi panggang. Oke, itu nama. Tapi begitu saya bilang bipang buat Anda yang pernah makan, Anda bisa bayangkan babi guling. Dibakar dengan yang kering. Waktu dibakar babinya, ya, yang memang standarnya nggak terlalu besar-besar banget, itu kalau dicentil dengan, saya nggak di-endorse ya bipang ya, saya nggak bilang ambawang kan, dicentil itu bunyi, hah? Ya saya nggak bilang ambawang, pemilik bipang nanti dia bayar saya 10%, diketek, garing, babi serasa bebek. Pada saat dia dibakar, itu dia punya minyak mengalir. Terus di samping kiri kanan ada sambal terasi. Ada jeruk nipis. Ada bawang bombay, bawang merah. Tuh kan mulai mengiler kan. Saya tanya, bipangnya di mana? Ada di mana? Ada di sana kan? Saya cuma cerita loh. Sesungguhnya bipangnya sudah ada di dalam otak Anda semua. Anda bisa lihat di otak Anda. Nah Tuhan kita tidak sekedar dikisahkan dalam sebuah orasi. Tapi Tuhan itu harus dimaknai bahwa dia ada di dalam seluruh dejut hati kita. Dalam pikiran kita. Penyembahan itulah yang penting Pak Bu. Kalau kita mengerti tentang ketuhanan seperti itu, ada progres kita ke depan menjadi serupa dengan Dia. Paham? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang terakhir, pasti Bapak Ibu cukup lega bernafas karena mau selesai. Justru yang terakhir ini cukup panjang. Apa itu yang terakhir? Dia mau makan bersama dengan kita Pak Bu. Apa sih maksudnya dia mau makan? Makan bipang. Ini habis ngomong begini nanti pulang semua dari ke Ambawang lagi. Udah tutup bos. Ya, coba kita buka Yohanes pasal yang keempat ayat 34. Maksudnya makan itu apa Pak Bu? Kita closing dengan ayat-ayat di sini. Yohanes pasal yang keempat ayat 33, ayat 34 berkata demikian. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan. Nah itu makanan Tuhan Yesus. Makananku melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab kata menyelesaikan yang ditulis di dalam Yohanes pasal 20, tetelestai itu adalah keselamatan. Jadi makanan Tuhan itu adalah apa? Keselamatan. Apa itu maksud keselamatan Pak Bu? Keselamatan itu kalau kita memaknai sesuai dengan firman Tuhan, kembali kepada datangnya Yesus ke dunia ini. Dan itu juga menjadi tema kita tahun ini dan tahun depan. Yesus datang supaya ada apa? Supaya ada hidup. Dan supaya mempunyai segala kelimpahan. Memang pencapaian itu penting. Tetapi lebih penting lagi hidupnya dulu.
Hidup itulah tujuan Tuhan. Apa yang dihidupkan? Jiwa kita yang sudah rusak. Itulah makanan Tuhan. Makanan Tuhan maksudnya ketika dia masuk makan bersama dengan kita, di situ ada hidup yang baru. Kita punya progres perubahan. Kalau tadi Tuhan kita perlu memaknai dengan kebenaran. Tuhan tanpa batas, kebenaran memperjelas. Tetapi tidak akan terprogres menjadi serupa tanpa ada yang ketiga. Yang ketiga, makan bersama, artinya ada sebuah perubahan yang punya pola. Sehingga orang lain bisa lihat. Kalau anak-anak saya semalam, anak rohani, mereka kumpul-kumpul di sana. Anda coba tanya, mereka bukan pengangguran. Saya lihat si Leli ada di situ. Saya ngilu, saya bilang, Anda punya anak tahu di mana? Istri saya tanya, tahu di mana anaknya ya? Di situ dia mesti nyanyi. Apakah memang dia sudah kepengen nyanyi? No, ada panggilan ilahi. Dan teman-teman sediakan uang di sana, waktu, ruang dan uang. Karena apa? Kalau Anda tanya apa sih tujuan? Mereka tidak bisa menerjemahkan secara konkret, tapi mereka bisa melakukannya secara konkret. Itulah Tuhan ada di dalam kita melakukan pekerjaannya. Dan ini yang kurang diketahui oleh kita. Jikalau engkau percaya bahwa Tuhan ada dalam dirimu, makan bersama, apa yang kita lakukan, sesungguhnya kita tidak mengetahui secara jelas. Tapi kita lakukan dengan hati yang penuh sukacita. Itulah makna kata hidup. Karena jiwa kita sudah hidup, kita tidak lagi memperhitungkan pencapaian. Yang kita perhitung adalah tujuan Allah tersalurkan. Natal sudah akan datang. Bentar kita akan mengakhiri 2022. Apa sih yang menjadi obsesi kita ke depan? Apakah kita pengen menjadi orang yang besar? Pak Bu, kepengenanmu engkau tak dapat terjemahkan. Tapi Allah tahu apa yang akan terjadi pada dirimu masa depan. Temukan Allah, engkau temukan masa depanmu. Itu yang terpenting Pak Bu. Maka dikatakan makananku adalah melakukan. Kita closing dengan satu orang yang bernama wanita Samaria. Karena ini ayat memang ada linianya. Wanita Samaria adalah gambaran kita sebenarnya. Orang yang memang letih, lesu, lelah dan yang haus. Kalau saya menggambarkan wanita Samaria, waktu itu dia membawa tempayan, dia sedang membutuhkan air Pak Bu. Kenapa? Karena dia haus. Saya cuma bertanya satu hal kepada Bapak Ibu. Kenapa wanita Samaria ini keluar kota cari sumur Yakub? Disebabkan karena dalam kotanya sudah tidak punya air. Kalau di dalam kotanya tidak punya air, apakah cuma hanya wanita Samaria ini yang haus? No, seluruh kota juga butuh air. Kalau saya menggambarkan itu air sesungguhnya butuh air. Tapi kalau saya menggambarkan ekonomi satu kota, ekonominya habis. Kalau saya gambarkan itu pandemi, satu kota karena pandemi. Dan setiap orang mencari keselamatan masing-masing. Persoalannya bukan apa yang sedang terjadi, siapa yang kau temukan. Tetapi wanita Samaria itu tidak mencari penyelesaian. Memang tujuannya dia cari penyelesaian, tapi dia temukan sumber penyelesaian. Di situ dia ketemu Tuhan Yesus. Dan Yesus katakan, jikalau engkau minum air yang kuberikan padamu, tidak akan haus. Yang engkau cari akan selalu haus. Kalau engkau cari selalu haus, lama-lama kamu akan jadi ateis. Tapi kalau engkau ketemu saya, engkau akan tahu siapa aku. Lalu dia berkata, saya percaya engkau adalah Mesias. Ya, kau percaya karena aku bicara. Dia katakan, orang berkata menyembah Allah itu di gunung dan di kota. Pak Bu, Tuhan bilang, itulah sebabnya kamu menjadi terbatas. Karena engkau membatasiku hanya gunung dan kota. Itu tempat pencarianmu. Tapi saat engkau harus tahu bahwa aku sesungguhnya entitasku. Keberadaanku adalah roh yang tak ada batasnya. Hanya engkau percaya kebenaran, engkau akan temu dengan aku. Tuhan yang tak terbatas. Kita bisa mengenal dia dengan kebenaran. Saat waktu kamu berjumpa dengan dia, engkau dibenarkan oleh kebenaran, maka engkau kembali ke kotamu.
Engkau akan menjadi perubahan di kotamu. Maka saat waktu dia dipenuhi Tuhan, dia pulang ke kota Samaria. Dan Alkitab mencatat satu kota semuanya datang mencari Tuhan Yesus Kristus. Doa saya Bapak Ibu, Psalm 21 memiliki spirit seperti wanita Samaria. Siapa Psalm 21? Tepuk kiri kananmu, Anda adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita. Bukan kita yang mengerjakan, tetapi Dia Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Tuhan dimuliakan. Haleluya. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri.